Bab 291 Serangan diam-diam dari kampus Belesen. Bagi orang-orang yang datang ke sini untuk makan barbecue, Dai Qiang, presiden perusahaan desain Jiushu, sudah merupakan orang hebat yang luar biasa. Namun mereka tidak pernah menduga bahwa tokoh penting seperti itu ternyata begitu takut kepada pemuda tersebut. Dia bahkan mengucapkan kata-kata rendahan seperti, "Saya pantas mati, tolong hukum saya." Tanda seru. Hal ini membuat mereka makin penasaran. Siapakah pemuda ini? Pada saat yang sama, Shen Baitian juga menatap Ye Feng dengan ekspresi tercengang. Dia memiliki pemahaman mengenai gaya Presiden Dai dalam melakukan sesuatu. Dia tahu bahwa Dai Qiang adalah orang yang tegas dan jujur. Namun, saat ini, di hadapan Ye Feng, Dai Qiang begitu rendah hati. Sepertinya mereka adalah dua orang yang berbeda. Ini, apa yang terjadi? Ye Feng hanya tersenyum mendengar permintaan maaf Dai Qiang. Sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkan bos. Akulah yang bilang kamu terlalu mencolok. Dia marah karena ingin melindungimu. Dahi Dai Qiang dipenuhi keringat dingin. Tuan Ye benar. Saya terlalu mencolok. Saya akan lebih menahan diri di masa depan. Untuk perusahaan desain seperti mereka. Biasanya, ketika menghadapi segala macam hal yang keras dan sulit dari pihak lain, dia bersikap seperti cucu sendiri. Suatu hari, dia sedang depresi dan secara tidak sengaja datang ke toko barbeku ini untuk minum. Ia juga menunjuk seseorang yang mengalami kemacetan dalam bisnisnya dan membantu usaha kecil orang tersebut mengubah kerugian menjadi keuntungan. Orang itu langsung merasa sangat berterima kasih kepadanya dan memujinya habis-habisan. Meskipun Dai Qiang tampak rendah hati di permukaan, dia menikmati perasaan diperlakukan sebagai seorang penyelamat. Sejak saat itu, setiap kali dia menemui masalah di tempat kerja, dia akan datang ke sini untuk makan sate. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Banyak orang bahkan memujanya seperti seorang Buddha yang hidup. Hal ini membuat kesombongannya semakin terpuaskan. Lambat laun, ia mulai menikmatinya. Saat ini, penilaian Ye Feng terhadapnya bagaikan hantaman keras di kepalanya, membuatnya terbangun dari mimpi. Benar. Alasan dia membantu orang-orang ini. Bukan karena niat baik, tetapi untuk memuaskan keinginan egoisnya sendiri. Itu sungguh menggelikan. Ketika yang lain melihat ini, mereka tidak percaya. Ketika Presiden Dai menghadapi evaluasi pemuda ini, dia benar-benar menerimanya dengan pikiran terbuka. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti. Presiden Dai, siapa dia? Kenapa Anda begitu patuh padanya? Pemilik restoran barbecue itu bingung. Dia langsung mengajukan pertanyaannya. Yang lainnya juga memandang Dai Qiang dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin mendengar penjelasannya. Dai Qiang menatap Ye Feng dalam-dalam. Tentu saja aku harus mendengarkannya, karena dia bosku. Mendengar ini, semua yang hadir terkesiap. Mereka semua menatap Ye Feng dengan tak percaya. Anak muda ini sepertinya berumur sekitar 20 tahun, kan? Dia sebenarnya Presiden Dai. Apa ini tidak terlalu berlebihan? Itulah yang dikatakan Presiden Dai sendiri, seharusnya tidak salah, kan? Skala perusahaan Presiden Dai pasti miliaran, kan? Seorang pemuda berusia 20 tahun bisa menjadi bos perusahaan bernilai miliaran dolar, kan? Cucu saya seumuran dengannya, tapi dia masih main game di warnet setiap hari. Rasanya frustrasi sekali membandingkannya. Untuk menjadi bos seseorang seperti Presiden Dai, seberapa berkuasakah pemuda ini? Aku masih tidak percaya. Shen Baitian juga tercengang. Ye Feng adalah bos perusahaan desain Jiushu. Dia tidak salah dengar, bukan? Bagaimana itu mungkin? Itu adalah perusahaan desain Jiushu. Itu adalah perusahaan desain nomor 1 di Zhonghai. Itulah tempat yang diimpikannya untuk dimasuki. Itu sebenarnya salah satu bisnis Ye Feng. Apakah dia sedang bermimpi? Jika dia tidak mengenal Dai Qiang, Shen Baitian bahkan curiga bahwa orang ini adalah aktor yang disewa Ye Feng. Pemilik kedai barbecue itu begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Bos ini, aku tadi gagal mengenali Gunung Tai. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Di dalam hatinya, Presiden Dai adalah sosok seperti dewa. Dan dia baru saja bersikap tidak hormat kepada bos Presiden Dai. Dia sama sekali tidak tahu apa yang baik untuknya. Selama pihak lain menggerakkan satu jari saja, dia akan hancur berkeping-keping. Ye Feng terlalu malas untuk berdebat dengannya. Ia hanya melambaikan tangannya. Kau hanya berusaha melindungi Presiden Dai, aku mengerti. Pemilik toko barbecue langsung berterima kasih. Dia tidak dapat menahan diri untuk mendesah dalam hatinya. Tidak heran dia bisa menjadi bos Presiden Dai di usia yang begitu muda. Keluasan pikiran seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang biasa.
Ye Feng lalu menoleh ke arah Dai Qiang. Presiden Dai, apakah perusahaan desain Jiushu masih membuka lowongan? Mendengar pertanyaannya, Dai Qiang buru-buru menjawab, kami baru saja melakukan perekrutan, jadi masih ada beberapa lowongan. Ye Feng mengangguk dan menunjuk Shen Baitian. Teman saya ini juga mahasiswa desain dan ingin magang di perusahaan desain Jiushu. Ketika Dai Qiang mendengar ini, dia ragu-ragu. Faktanya, dia menentang orang-orang yang menggunakan pintu belakang. Jika orang lain, dia pasti akan menolaknya tanpa ragu. Namun, Ye Feng adalah bos sebenarnya dari perusahaan desain Jiushu. Hal ini langsung menempatkannya pada posisi sulit. Ye Feng melihat keraguannya dan berbicara lagi. Dia unggul dalam segala hal, tetapi dia kurang mendapat tempat di beberapa kompetisi internasional. Saya pikir ketika sebuah perusahaan merekrut talenta, mereka harus terlebih dahulu memperhatikan kemampuannya. Kondisi lain dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Bagaimana menurut Anda? Dai Qiang mengangguk setuju. Staf yang bertanggung jawab atas rekrutmen terkadang agak kaku dan tidak fleksibel. Saya akan meminta mereka untuk menyesuaikan ketentuan rekrutmen. Ye Feng sangat puas dengan jawabannya. Aku tidak memintamu masuk lewat pintu belakang. Aku hanya berharap kau bisa memberinya kesempatan yang adil untuk bertanding. Kalau dia tidak cukup kuat, silakan saja kau singkirkan dia. Tak perlu mempermalukanku. Baru kemudian Dai Qiang menghela napas lega. Ia langsung mengangguk dan setuju, kali ini, saya sendiri yang akan bertanggung jawab atas wawancaranya. Saya pasti akan memperlakukannya dengan adil. Ketika Shen Baitian mendengar ini, dia sangat gembira. Dia sebelumnya telah melamar wawancara kerja. Begitu dia menyerahkan resumenya, dia dengan cepat ditolak karena dia tidak mendapat tempat di kompetisi internasional. Dia bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki babak berikutnya. Dia percaya bahwa selama dia mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya, dia tidak akan lebih buruk dari siapapun. Memikirkan hal ini, Shen Baitian segera menatap Ye Feng dengan penuh rasa terima kasih. Pria ini selalu mengejutkannya saat dia sangat membutuhkan bantuan. Dia seperti malaikat pelindungnya. Di saat penuh kegembiraan, ditambah dengan beberapa gelas bir yang baru saja diminumnya, dia sedikit mabuk. Shen Baitian segera menjulurkan kepalanya. Dia bersiap memberi Ye Feng ciuman ringan di pipinya. Ye Feng baru saja menghadapi Dai Qiang. Pada saat itu, dia kebetulan berbalik. Lalu, sebuah adegan yang sangat canggung muncul. Oh! Shen Baitian menatap wajah yang begitu dekat dengannya dan sentuhan khusus di bibirnya, dan matanya langsung melebar. Rasanya seperti tersambar petir. Bab 292 seorang master manajemen waktu yang tepat. Saat ini, belum lagi Shen Baitian. Bahkan Ye Feng pun tercengang. Dia merasakan sentuhan lembut dan unik di bibirnya. Dia mencicipinya tanpa sadar. Tanda seru. Setelah itu, ia mendapati rasa stroberi, bir, jintan, dan daging domba langsung tercium di mulutnya. Rasanya cukup kaya dan ajaib. Ah! Shen Baitian akhirnya bereaksi. Dia langsung berseru dan mendorongnya. Wajahnya sudah memerah sampai ke pangkal telinganya. Dia hanya ingin memenuhi janjinya dan memberinya ciuman ringan di pipi. Siapa yang mengira orang ini tiba-tiba berbalik? Ini adalah kerugian besar. Dai Qiang dan pelanggan lain di toko barbeque semuanya memperlihatkan ekspresi ambigu. Ah iya, makanan anjing ini sungguh tidak terduga. Kami cuma mau makan tusuk sate, tapi kami sudah disiksa. Mereka benar-benar tidak memberi kami anjing satu pun jalan keluar. Tapi sekali lagi, mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Mereka benar-benar pasangan yang ditakdirkan untuk bertemu di surga. Seperti yang diharapkan, perempuan seharusnya mengambil inisiatif. Tak ada laki-laki yang bisa menolaknya. Anak muda zaman sekarang benar-benar berpikiran terbuka. Kalau di zaman kita, Shen Baitian mendengar diskusi orang banyak. Dia bahkan merasa semakin malu. Dia buru-buru berbalik dan melarikan diri. Melihat ini, Ye Feng segera berteriak, kamu baru saja minum, jangan mengemudi. Shen Baitian pergi dan kembali. Dia melemparkan kunci mobilnya ke Ye Feng dan lari dengan panik. Ye Feng melihat kepanikannya kembali. Dia tidak bisa menahan tawa. Dai Qiang merasa sangat iri. Senangnya menjadi muda. Dapat dilihat bahwa bosnya mempunyai kesan yang baik terhadap gadis itu sekarang. Gadis itu kemungkinan besar akan menjadi bos wanitanya di masa depan. Hal ini langsung membuatnya sakit kepala. Dia akan mewawancarai bos wanita itu. Ini terlalu sulit baginya. Jika kekuatan pihak lain tidak memenuhi standar, haruskah dia membiarkannya begitu saja? Kalau dia melewatinya seperti itu, hati nuraninya tidak akan sanggup menanggungnya.
Kalau dia tidak melewatinya, dia pasti akan diolok-olok di kemudian hari. Susah sekali jadi laki-laki. Pada saat ini, telepon Ye Feng tiba-tiba berdering. Ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah Lu Xiaoya. Karena penasaran, ia langsung mengangkat telepon. Halo, Xiaoya, ada apa? Suara Lu Xiaoya yang jernih terdengar dari seberang. Ye Feng, apakah kamu ada waktu besok? Dai Qiang mendengar suara wanita dari telepon. Ekspresinya langsung berubah aneh. Mengapa ada wanita lain? Yang mana yang menjadi calon bos wanita? Ye Feng tidak memiliki pemikiran serumit itu. Ia langsung menjawab, ya, kenapa? Bisakah kamu menemaniku ke Antique Street besok? Mengapa kita pergi ke jalan antik? Besok adalah pameran harta karun tahunan di Antique Street. Banyak toko akan memamerkan harta karun mereka yang paling berharga. Acaranya pasti akan sangat meriah. Pameran harta karun. Aku tidak tertarik, Ye Feng langsung menolak. Sebenarnya dia tidak tahu banyak tentang barang antik. Sebelumnya, ia sepenuhnya mengandalkan fungsi pemindaian mendalam sistem untuk mengambil beberapa potongan. Pengetahuannya tentang barang antik mungkin kurang dari seorang pemula. Lagi pula, dia tidak berencana untuk mendapat banyak uang dari ini. Tidak perlu membuang-buang waktu. Lu Xiaoya cemas. Tapi aku ingin pergi. Anggap saja kau ikut denganku. Lebih baik kau mencari orang lain. Kamu satu-satunya teman yang kukenal yang sangat berpengetahuan tentang barang antik, dan kamu punya pandangan yang tajam. Kamu salah paham. Aku benar-benar tidak tahu banyak tentang barang antik. Omong kosong, terakhir kali kau bisa tahu nilai liontin giok kupu-kupu itu hanya dengan melihatnya sekilas, tapi kau berani bilang kau belum mempelajarinya. Percayakah kamu jika aku bilang aku hanyalah seekor kucing buta yang beruntung? Saya tidak. Tolong, kamu harus bantu aku kali ini. Kalau tidak, aku akan sangat malu. Apa yang sedang terjadi? Aku bertaruh dengan sepupuku bahwa setiap orang akan punya anggaran 1 juta yuan. Besok, kita akan pergi ke pameran harta karun untuk membeli barang-barang dan melihat siapa yang punya harta paling berharga. Yang kalah akan dihukum berat. Jadi, apapun yang terjadi, kau harus membantuku. Apa hubungannya ini denganku? Aku tidak memintamu bertaruh. Selesaikan masalahmu sendiri. Aku tutup teleponnya. Ye Feng hendak menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Tiba-tiba, Lu Xiaoya melanjutkan, selama kamu membantuku memenangkan kompetisi ini, aku bisa memberimu beberapa informasi tentang perusahaan Fully. Juga, saya bisa mengungkapkan sedikit informasi sebelumnya. Informasi ini terkait dengan Anda. Anda pasti tertarik. Ye Feng tercengang. Bagaimana kau tahu tentang perusahaan Fully? Ketika Su Jingxin menyebutkan perusahaan Fully sebelumnya, dia sudah sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan mendengarnya lagi dari Lu Xiaoya. Mungkinkah konflik antara dia dan Niu Dun dari Fully Corporation sudah diketahui semua orang? Jangan khawatir. Kamu setuju atau tidak, tanya Lu Xiaoya dengan angkuh. Menyetujui permintaanmu bukan masalah. Tapi, aku akan terus terang dulu. Aku tidak bisa menjamin bisa membantumu menang. Ye Feng tidak punya pilihan selain berkompromi. Asalkan kamu memberikan segalanya, aku tidak akan menyalahkanmu jika kamu kalah. Itu bagus. Ye Feng menutup telepon dan hendak berbicara dengan Dai Qiang. Telepon berdering lagi. Kali ini giliran Chen Xuan. Dia datang ke sini terutama untuk melaporkan kepadanya tentang kemajuan terkini Ling Yun Real Estate. Ye Feng hanya memberikan beberapa instruksi sederhana lalu menutup telepon. Dia baru saja menutup telepon ketika menerima telepon dari Zhou Suyao. Dia berkata bahwa dia baru saja kembali dari Fan City dan ingin makan bersama dengannya saat dia ada waktu luang. Setelah itu, Su Men dan Lin Junjun juga meneleponnya seolah-olah mereka telah merencanakannya sebelumnya. Yang pertama baru saja mengambil alih posisi wakil presiden dengan securities dan sedikit sibuk, jadi dia menelepon untuk mengeluh. Sebaliknya, yang terakhir menyalahkannya karena tidak memberitahu bahwa dia telah kembali. Dai Qiang, yang berdiri di samping, memperhatikan bosnya menelepon satu demi satu. Terlebih lagi, setiap panggilan berasal dari seorang wanita, dan suara setiap wanita sangat menyenangkan dan unik. Ekspresi wajahnya menjadi semakin menarik. Bos barunya mungkin terlihat muda, namun, dalam bidang percintaan, dia adalah seorang veteran sejati. Dia bisa menghadapi begitu banyak wanita di saat yang sama dan tetap berhasil. Itu sungguh menakjubkan. Inilah master manajemen waktu yang sebenarnya. Bab 293 Apakah Liang Jingru memberimu keberanian? Di sisi lain, Ye Feng tidak tahu apa yang dipikirkan Dai Qiang, ia hanya tahu bahwa Lu Xiaoya juga menelepon. Lagi pula,
dia tidak mengatakan apa-apa lagi di telepon, hanya untuk mengingatkannya agar tidak melupakan janji mereka. Setelah Ye Feng mendengar suaranya, dia merespons dan bergegas ke jalan antik keesokan paginya. Titik-titik. Tanda seru tanda seru. Lu Xiaoya telah menunggu lama. Dia mengenakan gaun berwarna krem hari ini. Roknya mencapai lutut. Di balik roknya terdapat dua kaki yang indah dan ramping. Dia mengenakan sepasang sepatu jala berwarna putih. Aura muda dan cantik menyinari wajahnya. Saat ini, dia sedang bersandar pada Lamborghini merah, tampak seperti wanita yang sempurna, kaya, dan cantik. Dengan dia sebagai pusatnya, dalam radius 10 meter, sudah banyak pria yang berpura-pura berkeliaran. Kelompok orang ini mungkin ingin mendekatinya dan mendekatinya. Namun, di hadapan wanita sesempurna dan berkelas tinggi dalam segala aspek, tidak banyak lelaki yang berani mendekatinya. Ye Feng tidak mengemudi hari ini. Sebaliknya, ia mengendarai sepeda listrik bersama. Berderak. Dia mengendarai sepeda listrik bersama di depan Lu Xiaoya dan bertanya dengan sedikit sembrono, "Cantik, apakah kamu ingin berkencan?" Sekelompok binatang, yang diam-diam mengelilingi mereka semua menampakkan tatapan meremehkan. Orang ini benar-benar seekor kodok yang menginginkan daging angsa. Bagaimanapun, dia adalah wanita kulit putih kelas atas, kaya, dan cantik. Dia mengendarai mobil super yang bernilai jutaan. Orang-orang seperti mereka, yang mengendarai mobil Mercedes-Benz dan Audi, tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengannya. Kamu cuma naik sepeda listrik bersama. Dari mana kamu dapat keberanian ini? Apakah Liang Jingru yang memberimu keberanian? Namun, yang membuat mereka terkejut adalah wanita cantik, kaya, dan adil yang mereka rasa berada di luar jangkauan mereka ternyata duduk di kursi belakang sepeda anak-anak itu tanpa keraguan sedikitpun. Dia bahkan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Mobil listrik bersama itu pergi. Hanya sekelompok pria yang tersisa dalam kekacauan. Jika mereka tahu kalau wanita ini akan sangat mudah untuk didekati, mereka pasti sudah menyerang sejak lama. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Ye Feng dan Lu Xiaoya menemukan toko sarapan dan memesan makanan. Aku tidak mendengarmu dengan jelas di telepon kemarin. Ada apa? Tanya Ye Feng sambil minum susu kedelai. Ngomong-ngomong, masalah ini bermula karenamu. Bukankah kau membantu ayahku memilih lempengan tinta terakhir kali? Lu Xiaoya menjelaskan sambil memakan stik goreng itu. Benar. Ada apa dengan lempengan tinta itu? Tentu saja, tidak masalah. Ayah saya sangat menyukainya dan bahkan memuji selera saya yang bagus. Kalau begitu, bukankah begitu? Tapi aku punya sepupu yang lebih muda, putri pamanku. Dia merasa aku telah mencuri perhatiannya. Jadi, mereka bertaruh denganku bahwa masing-masing dari kami akan mendapatkan 1 juta untuk melihat siapa yang bisa membeli harta paling berharga. Apa taruhannya? Kalau aku kalah, aku akan memanggilnya kakak mulai sekarang. Kalau dia kalah, dia akan memanggilku kakak. Senyum di wajah Ye Feng berubah kaku. Taruhan omong kosong macam apa ini? Lu Xiaoya melihat kebingungannya dan segera menjelaskan, itu karena aku lahir di hari yang sama dengannya. Aku lahir lebih dari 10 menit lebih awal darinya. Dia selalu merasa bahwa jika bukan karena dokter yang membantunya melahirkan bayi itu sangat lambat, dia pasti sudah dianggap sebagai kakak perempuan. Itulah sebabnya dia tidak pernah mengakuiku sebagai kakak perempuannya. Ye Feng semakin terdiam setelah mendengar penjelasannya. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Apa yang harus diperjuangkan? Sirkuit otak wanita memang berbeda. Lu Xiaoya menatapnya dengan serius. Kalau aku kalah kali ini, aku harus memanggilnya kakak perempuan nanti. Itu penghinaan besar. Kau harus membantuku. Ye Feng tak berdaya. Aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Jangan terlalu berharap. Lu Xiaoya mengangguk. Aku tahu. Mereka berdua baru saja selesai sarapan ketika Lu Xiaoya menerima telepon. Mungkin itu saudara perempuannya. Nada bicara kedua belah pihak tidak terlalu baik, dan bau mesiu sangat kuat. Wajah Lu Xiaoya juga tidak terlalu baik. Setelah menutup telepon, Lu Xiaoya langsung menatap Ye Feng. Dia sudah datang. Ayo kita ke sana. Ketika Ye Feng mengikutinya kembali ke tempat parkir. Dari jauh, dia melihat 3 orang berdiri di depannya. Itu adalah seorang pria tua berusia 60-an. Seorang pria berusia 30-an. Ada pula seorang gadis yang usianya kira-kira sama dengan Lu Xiaoya. Ketika Ye Feng melihat gadis itu, dia tertegun sejenak. Gadis itu bukan hanya seusia dengan Lu Xiaoya, tetapi dia juga sangat muda. Bahkan penampilan mereka 80% mirip. Mereka seperti sepasang saudara kembar. Dia mengenakan kaos oranye. Kaosnya digulung menjadi simpul, memperlihatkan pinggangnya yang kecil dan indah. Dia mengenakan celana pendek denim.
Kakinya yang panjang dan ramping terbungkus stoking jala hitam. Dia berpakaian seperti gadis nakal. Pelaku kejahatan wanita itu sedang duduk di depan mobil Mercedes-Benz G-Class. Dia sedang mengunyah permen lollipop. Ada ekspresi tidak sabar di wajahnya. Melihat Lu Xiaoya dan Ye Feng, dia melompat turun dari depan mobil. Lu Xiaoya, kenapa kamu lambat sekali? Apa kamu takut? Siapa takut? Aku sudah lama di sini, tapi tidak melihatmu, jadi aku pergi sarapan dulu, jawab Lu Xiaoya cepat. Gadis itu memiringkan kepalanya dan melirik Ye Feng. Jadi ini bala bantuan yang kau minta. Sepertinya tidak perlu dilanjutkan. Akui saja kekalahanmu. Lu Xiaoya melotot padanya. Kenapa harus aku? Gadis itu menunjuk Ye Feng, wajahnya penuh penghinaan. Lihat dia. Dia mungkin masih sekolah. Apa dia tahu tentang barang antik? Kurasa sebaiknya kau segera mengaku kalah, agar kau tidak mempermalukannya. Ye Feng memiliki penampilan yang halus. Hari ini, dia mengenakan pakaian olahraga. Dia tampak seperti siswa biasa. Dilihat dari temperamennya, dia memang tidak ada hubungannya dengan barang antik. Lu Xiaoya tidak yakin. Ia melirik pria berusia 30-an yang berdiri di belakangnya. Apakah ini bala bantuan yang kau panggil? Sepertinya tidak banyak. Gadis itu tampaknya sudah menduga dia akan mengatakan hal itu. Senyum licik langsung muncul di wajahnya. Kalau begitu, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Namanya Kong Liancheng. Mendengar namanya saja, bukankah kedengarannya sangat menguntungkan? Lu Xiaoya tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Hanya karena namanya adalah kemenangan beruntun, apa itu berarti kita bisa menang? Namamu masih Zonglinger, tapi aku tak melihat betapa cantiknya dirimu. Kalau ini kompetisi, ya kompetisi. Apa nggak terlalu berlebihan kalau menyerang pribadi, protes gadis itu dengan nada tidak puas, lalu menunjuk ke arah pria itu. Tentu saja, aku tidak bisa menang hanya dengan mengandalkan namanya, tetapi jika aku memberitahumu bahwa dia adalah murid terakhir dari guru besar Mei Donghai, apakah kau masih berpikir aku tidak bisa menang? Ketika Lu Xiaoya mendengar kata-kata Mei Donghai, wajahnya tiba-tiba berubah. Sudah berakhir, dia pasti akan kalah. Bab 294 ini terlalu memalukan. Apakah kamu murid guru besar Mei Donghai? Lu Xiaoya mendengar perkenalan Zonglinger dan menatap pria itu dengan linglung. Saya Kong Liancheng, dan guru saya Mei Donghai, jawab pria itu dengan rendah hati. Namun, matanya sesekali menunjukkan tatapan yang tak terkendali, terutama saat ia menatap Ye Feng. Tatapannya penuh dengan penghinaan. Tanda seru. Lu Xiaoya tersentak saat mendengar pihak lainnya memperkenalkan dirinya. Lagi pula, reputasi Mei Donghai di Zonghai, terutama dalam industri penilaian, cukup terkenal. Dia segera berbalik menatap Zonglinger. Itu, jika aku mengaku kalah sekarang, bisakah kita mengubah taruhannya? Zonglinger menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, kalau kau mengaku kalah, kau harus memanggilku, kakak, mulai sekarang. Lu Xiaoya sangat marah. Dia tak punya pilihan selain menoleh ke Ye Feng. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Feng menggaruk kepalanya. Tuan Mei ini, apakah dia sangat terkenal? Dalam ingatannya, dia sepertinya pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Tetapi dia benar-benar tidak dapat mengingatnya. Sebelum Lu Xiaoya dapat menjawab, dia mendengar pertanyaannya. Kong Liancheng, yang berdiri di samping, tertawa. Kau bahkan belum pernah mendengar nama guruku, dan kau masih berani bilang kau dari kalangan kuno. Ye Feng mengangkat bahu. Kapan aku bilang aku ada di lingkaran barang antik? Mendengar ini, Kong Liancheng langsung menatap Zonglinger dengan tidak senang. Nona Zong, Anda pernah memberitahu saya bahwa pihak lain juga mengundang seorang ahli di lingkaran barang antik, jadi saya datang. Ada apa? Zonglinger juga bingung, dan dia segera berbalik menatap Lu Xiaoya. Lu Xiaoya, kaulah yang memberitahuku bahwa kau telah menyewa seorang ahli. Itulah sebabnya aku menggunakan koneksiku untuk mengundangnya ke sini. Jadi, ini ahli yang kau undang. Dia sengaja menekankan kata ahli yang jelas-jelas ironis. Bahkan Lu Xiaoya pun terkejut, apalagi dia. Apakah ada kesalahan? Ye Feng bahkan belum pernah mendengar nama Mei Donghai sebelumnya. Dia telah melihat tatapan mata Ye Feng yang tajam saat dia memilih barang antik. Dia pikir dia seorang ahli barang antik. Meskipun Ye Feng berulang kali mengatakan bahwa dia tidak tahu banyak tentang barang antik, Lu Xiaoya selalu berpikir bahwa dia bersikap rendah hati. Sekarang, tampaknya Ye Feng benar-benar orang luar. Apa yang harus dia lakukan? Tiba-tiba dia merasa begitu cemas hingga dia kebingungan. Melihat ekspresinya, Zonglinger menjadi semakin sombong. Kita masih mau bersaing, kan? Kalau takut,
akui saja kekalahanmu. Panggil aku, kakak, pun tidak akan rugi. Lu Xiaoya menggertakkan giginya ketika melihat betapa sombongnya dia. Ayo kita kompetisi. Aku harus mengajarimu memanggilku, kakak, apapun yang terjadi. Bagaimana kalau kita coba? Bagaimana kalau keajaiban terjadi? Zonglinger tersenyum licik. Kalau kamu mau ikutan, kita tambah taruhan lagi. Lu Xiaoya menggertakkan giginya dan memelototinya. Apa taruhannya? Zonglinger menunjuk mobil Mercedes-Benz G-Class di belakangnya. Kalau kalah, berdirilah di atap mobil dan teriakkan, Kak Linger, adik Xiaoya minta maaf, maafkan kejahilanku, 10 kali. Lalu, aku akan merekam layarnya dan menggunakannya sebagai screensaverku. Wajah Lu Xiaoya memucat karena marah. Kau keterlaluan. Kau bisa membunuh seseorang tanpa perlu menganggukkan kepala. Pihak lain jelas mengira kemenangan sudah ditetapkan, jadi dia menaikkan tawaran di menit terakhir. Sudah cukup memalukan baginya untuk berdiri di atap mobil dan berteriak di depan umum. Dia bahkan ingin merekam layar sebagai screensavernya. Ini sungguh memalukan. Zonglinger mengeluarkan lollipop itu dan menjilat bibirnya. Kalau kamu tidak berani, akui saja kekalahanmu. Sebagai kakak perempuanmu, aku akan bermurah hati dan membiarkanmu pergi. Lu Xiaoya kembali dibuat marah olehnya. Baiklah, aku terima taruhannya. Kalau kau kalah, kau akan menerima hukuman yang sama. Zonglinger menunjuk Kong Liancheng lalu Ye Feng. Menurutmu aku akan kalah? Lu Xiaoya kehilangan kata-kata. Dalam momen gegabah, dia benar-benar menyetujui permintaan pihak lainnya. Namun dia lupa perbedaan kekuatan antara Ye Feng dan Kong Liancheng. Jelas saja mereka tidak mempunyai peluang untuk menang. Ketika dia memikirkan bagaimana dia harus berdiri di atap mobil dan berteriak, dan dipermalukan oleh screensaver Zonglinger. Lu Xiaoya putus asa. Akan tetapi, kata-kata itu sudah terlanjur terucap, dan jika dia menariknya kembali sekarang, itu hanya akan semakin memalukan. Bisakah aku menambahkan taruhan lagi? Kong Liancheng tiba-tiba menyela. Taruhan apa? Tanya Zonglinger penasaran. Kong Liancheng menoleh ke arah Ye Feng. Kalau aku menang, aku akan memilih barang antik dari jalan barang antik. Semahal apapun harganya, kamu yang akan membayarnya. Sebelum Ye Feng sempat bicara, Lu Xiaoya sudah marah besar. Kalian keterlaluan. Kong Liancheng jelas mengira Ye Feng akan kalah, jadi dia mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Ada banyak barang antik yang bernilai puluhan juta bahkan ratusan juta di jalan antik. Taruhan ini sama saja dengan pemerasan. Kong Liancheng menatap Ye Feng. Aku benar-benar tidak tahan kau memakai gelar, pakar barang antik, untuk menipu gadis-gadis bodoh. Kalau kau tidak berani menerima tantangannya, akui saja kau pembohong besar. Siapa yang kau panggil gadis bodoh? Lu Xiaoya hendak marah. Namun, Ye Feng menghentikannya. Aku setuju. Kalau kau kalah, kau akan menerima hukuman yang sama. Mendengar ini, Kong Liancheng segera mengangkat kepalanya dan tertawa. Aku akan kalah darimu. Hahaha, kalau aku kalah, kamu tidak hanya bisa mengambil barang antik apapun dari Antik Street, tapi aku juga akan berhenti berbisnis barang antik dan tidak akan pernah menyentuh barang antik lagi. Lu Xiaoya dan Zonglinger sama-sama tercengang. Bukankah ini taruhan mereka? Bagaimana itu menjadi taruhan antara Ye Feng dan Kong Liancheng? Lagi pula, bukankah taruhan antara mereka berdua terlalu besar? Jika taruhan antara keduanya masih dalam tahap energi pertempuran, lalu terjadilah taruhan antara keduanya. Itu sungguh akan menyakiti tulang. Pihak yang kalah harus menanggung kerugian puluhan juta, bahkan ratusan juta. Dan Kong Liancheng bahkan lebih kejam lagi. Dia bahkan mempertaruhkan masa depannya sendiri. Bukankah ini terlalu kejam? Bab 295 Bunga Plum Gelap dan Bunga Yuen. Karena kalian semua sudah memutuskan untuk berkompetisi, izinkan saya menjelaskan peraturannya. Pada saat ini, lelaki tua yang sedari tadi terdiam, perlahan berjalan mendekat. Ketika dia berjalan mendekat, dia mungkin takut Ye Feng dan yang lainnya tidak akan mengenalinya, jadi dia pertama-tama memperkenalkan dirinya kepada Ye Feng dan Kong Liancheng. Nama saya Wang Baiming. Saya kepala pelayan keluarga Lu. Saya menyaksikan Xiaoya dan Linger tumbuh dewasa. Saya tidak akan pernah memihak salah satu pihak. Tanda seru. Selain itu, semasa muda, saya pernah belajar dari beberapa pakar ternama di dunia penilaian seni selama beberapa waktu, sehingga bisa dibilang saya sedikit menguasai kaligrafi dan lukisan antik. Saya harus bisa menghadapi situasi seperti ini. Lu Xiaoya langsung mengangguk. Paman Wang sudah lama di rumah kami. Kami percaya pada karaktermu. Kau orang yang paling tepat untuk menjadi hakim. Zonglinger mengangguk setuju. Aku juga percaya pada karakter dan penilaian Paman Wang. Wang Baiming tersenyum dan mengangguk.
Kompetisi kami akan dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama adalah kaligrafi dan lukisan, babak kedua adalah porselen, dan babak ketiga adalah perunggu. Waktu seleksi untuk setiap pertandingan adalah setengah jam. Setelah seleksi selesai, biaya dan nilai akan diringkas. Tim dengan biaya lebih rendah dan nilai lebih tinggi akan menang. Tim yang terlambat akan otomatis mengaku kalah. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, seluruh kompetisi, yang terbaik dari 3, dapat dimulai sekarang. Mereka berempat tidak ragu lagi dan segera memasuki jalan antik. Saat ini, jalan antik sudah penuh dengan orang. Hari ini adalah pameran harta karun tahunan di Antique Street. Bahkan banyak pelaku bisnis dan pelanggan dari tempat lain yang turut hadir. Oleh karena itu, tempat ini menjadi lebih semarak daripada sebelumnya. Jalan yang awalnya lebar kini dipenuhi berbagai kios barang antik dan pelanggan yang memilih barang antik. Ketika Ye Feng dan 3 orang lainnya memasuki jalan antik, hal itu langsung menarik perhatian banyak orang. Ye Feng dan Kong Liancheng keduanya tinggi dan tampan, dan mereka juga memiliki temperamen yang baik, belum lagi Lu Xiaoya dan Zhong Linger. Siapapun di antara mereka dapat dianggap sebagai wanita cantik yang ada di antara 10.000. Terlebih lagi, keduanya tampak sangat mirip, seperti saudara kembar. Ketika keduanya berdiri bersama, kekuatan penghancur mereka berlipat ganda. Adik Xiaoya, semoga beruntung. Zhong Linger sengaja menjulurkan lidahnya pada Lu Xiaoya. Adik Linger, kamu juga harus bekerja keras. Lu Xiaoya juga bukan orang baik, dan dia langsung membalas. Keduanya memalingkan kepala pada saat yang sama. Babak pertama adalah kaligrafi dan melukis. Mereka berempat tiba di sebuah stan kaligrafi dan lukisan pada saat yang bersamaan. Ketika pemilik kios melihat mereka berempat, ia langsung menyapa mereka dengan hangat. Jelaslah bahwa anak muda jauh lebih mudah ditipu daripada orang tua. Pemilik kios seperti mereka selalu menyukai domba gemuk seperti ini. Zhong Linger langsung jatuh hati pada lukisan bunga plum di kios. Wah, lukisan ini sangat indah. Aku bisa langsung tahu kalau ini karya yang bagus hanya dengan sekali lihat. Pemilik kios langsung mengacungkan jempol. Wanita cantik ini punya selera yang bagus. Lukisan bunga plum yang megah ini jelas yang terbaik. Zhong Linger mendapat pujian dan semakin bangga. Berapa harga lukisan ini? Pemilik kios meliriknya 2 kali, seolah-olah sedang menaksir nilainya. Akhirnya, dia mengangkat 5 jari. 500.000. Ye Feng hampir tertawa terbahak-bahak. Bos ini benar-benar berani menawar. Di matanya, lukisan ini bahkan tidak bernilai 50 yuan. Dia benar-benar berani meminta 500.000. Zhong Linger menoleh ke arah Kong Liancheng. Tuan Kong, menurut saya lukisan ini bagus, dan harganya cuma 500.000 yuan. Murah banget, kan? Sebelum Kong Liancheng sempat berbicara, Lu Xiaoya tak kuasa menahan diri untuk berkata sinis, tentu saja lukisan ini bagus. Ini lukisan bunga plum. Lihat tulisannya. Maknanya bahkan lebih unik. Zhong Linger melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat beberapa baris kata-kata kecil yang ditulis dengan kuas. Namun, kata-kata itu ditulis dengan huruf sambung dan semuanya miring. Ia tidak mengenali satu pun. Namun, ia tak ingin mempermalukan diri di depan Lu Xiaoya, jadi ia langsung berpura-pura menghargainya. Ya, prasasti ini memiliki makna yang dalam. Aku bisa melihat bahwa senimannya adalah orang hebat dengan pemikiran yang mendalam. Lu Xiaoya sengaja mempersulitnya. Kalau begitu, bacakan untuk kami. Apa isinya? Zhong Linger terdiam. Melihat senyum menggoda di wajah Lu Xiaoya, ia sedikit kesal. Kenapa aku harus membacakannya untukmu? Kalau kau tahu, kenapa kau tidak membacanya saja agar semua orang bisa mendengarnya? Lu Xiaoya langsung menunjuk kata-kata itu dan membaca keras-keras, bunga plum gelap dan bunga wenmu, tergeletak di dahan-dahan, terluka di dasar kebencian. Itu seperti air, mudah tembus cahaya dan hijau di musim semi. Aku tahu kau takkan tahu. Sekarang, kau tahu. Ketika Zhong Linger mendengar dia membaca kata-kata di sana, dia langsung panik. Bagaimana dia bisa mengenali kata-kata di situ? Apakah Lu Xiaoya benar-benar lebih pintar dariku? Sudah berakhir, sudah berakhir. Kecerdasanku telah hancur. Meski panik, ia tetap berpura-pura tidak yakin. Siapa bilang aku tidak tahu? Tentu saja aku tahu ini puisinya. Lu Xiaoya menatapnya dengan provokatif. Kalau begitu, bacakan puisi ini lagi. Zhong Linger buru-buru mengingat puisi yang baru saja dibaca Lu Xiaoya. Untung saja dia punya ingatan yang baik. Meskipun kata-kata yang digunakan dalam puisi ini sangat aneh, dia masih dapat mengingat sebagian besarnya. Ia lalu mengumumkan dengan yakin, bunga plum gelap dan bunga wenmu, tergeletak di dahan-dahan, terluka di dasar kebencian.
Dari jauh, bagaikan air, mudah ditembus. Da Chunlu. Setelah selesai, dia menatap Lu Xiaoya dengan bangga. Namun, dia melihat pihak lain menutup mulutnya dan tampak tidak dapat menahan tawa. Orang-orang yang menonton acara itu juga tertawa terbahak-bahak. Beberapa di antara mereka bahkan tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh ke tanah. Zonglinger bahkan lebih panik. Apa yang mereka tertawakan? Apakah saya salah baca? Lu Xiaoya menahan tawanya. Ulangi dua kalimat terakhir beberapa kali lagi. Zonglinger mengingatnya lagi dan merasa tidak ada masalah, jadi dia membacanya lagi. Aku pernah mendengar dari jauh bahwa berbaring itu seperti air, mudah tembus cahaya dan hijau di musim semi. Itu seperti air, mudah tembus cahaya dan hijau di musim semi. Jika kau bertanya siapa aku orang bodoh yang besar. Setelah dia mengulanginya beberapa kali, dia menemukan bahwa arti kata-kata itu mulai berubah perlahan. Dia dengan hati-hati mengingat puisi itu dalam benaknya. Aku tidak berbudaya, dan IQ-ku rendah. Kalau kau tanya aku siapa, aku keledai besar yang bodoh. Dia tiba-tiba menyadari. Dia telah jatuh ke dalam perangkap Lu Xiaoya. Tak heran jika orang-orang di sekitar mereka semua tertawa. Ini terlalu memalukan, bukan? Dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Lu Xiaoya tak kuasa menahan tawa. Ia memegangi perutnya, tampak kesakitan, tetapi juga ingin tertawa. Meskipun Ye Feng berusaha sekuat tenaga menahannya, dia masih memperlihatkan senyum di wajahnya. Kong Liancheng menundukkan kepalanya, terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Jangan takut pada lawan yang bagaikan dewa, tetapi takut pada rekan setim yang bagaikan babi. Kompetisinya bahkan belum dimulai, dan dia sudah kehilangan seluruh mukanya. Zonglinger menjadi marah karena malu. Lu Xiaoya, aku tidak tahan melihatmu. Kamu menipuku. Bab 296 aku akan melakukannya. Saat itu, Wang Baiming tiba-tiba berkata, kalian harus cepat. Pertandingan ini tinggal 20 menit lagi. Zonglinger tak mau lagi berdebat dengan Lu Xiaoya. Ia menoleh ke arah Kong Liancheng dan berkata, ayo cepat pilih. Tatapan Kong Liancheng menyapu kios. Perdagangan barang antik itu dalam, terutama kaligrafi dan lukisan. Terlalu banyak barang palsu. Karena itu, kita harus berhati-hati dan tidak terburu-buru. Zonglinger adalah orang yang tidak sabar, dan dia tidak sabar untuk mengambil lukisan dari kios dan menyelesaikan urusannya. Tanda seru. Tetapi karena Kong Liancheng telah berkata demikian, dia hanya bisa menuruti perintahnya. Pada saat yang sama, dia mengawasi situasi Lu Xiaoya. Lu Xiaoya juga sedikit cemas. Ye Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Feng hanya melirik sekilas ke beberapa kios di dekatnya. Dia tampak ceroboh. Faktanya, dia telah mengaktifkan fungsi pemindaian mendalam sistem dan memindai semua kaligrafi dan lukisan di stan. Dia sudah tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Namun, dia tetap berpura-pura santai. Jangan khawatir. Beli 2 botol air dulu. Aku agak haus. Lu Xiaoya terdiam. Situasi macam apa ini? Kamu masih ingin minum air? Meski dia mengumpat dalam hatinya. Lagi pula, dialah yang mengundangnya untuk membantu. Terlepas dari apakah dia bisa membantu, dia tidak bisa memperlakukannya dengan buruk. Lu Xiaoya tidak punya pilihan selain membalas dan melihat sekeliling mencari supermarket. Bolak-balik ini menundanya selama hampir 10 menit. Ketika dia kembali dari membeli air, dia hampir meledak marah. Ye Feng, entah dari mana, meminjam kursi goyang. Saat ini, ia tengah berbaring di bawah rindang pohon, sambil menikmati udara sejuk. Di sisi lain, Zonglinger dan Kong Liancheng telah memilih beberapa lukisan dan memasuki tahap akhir seleksi. Lu Xiaoya sangat marah. Dia cepat-cepat menghampiri dan melemparkan 2 botol air es ke arahnya. Kenapa kamu tidak membantuku memilih kaligrafi dan lukisan, daripada menikmati udara sejuk di sini? Ye Feng membuka sebotol air dan meneguknya 2 teguk besar. Jangan terburu-buru, kita masih punya waktu. Lu Xiaoya sangat marah hingga hampir menangis. Waktunya tinggal kurang dari 10 menit lagi. Kalau kau melewatkannya, kau kalah. Ye Feng berdiri tanpa tergesa-gesa. 10 menit sudah cukup. Ayo, minum air dulu. Sambil berkata demikian, dia pun dengan penuh perhatian membantunya membukanya. Lu Xiaoya tidak mengambilnya. Ia berbalik dan berjalan ke kios kaligrafi dan lukisan untuk memilih. Meskipun dia tidak belajar kaligrafi dan melukis, dan dia tidak bisa memahaminya sama sekali, dia tidak ingin mengakui kekalahan begitu saja. Pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar suara Kong Liancheng, aku sudah memilih. Ye Feng dan Lu Xiaoya menoleh. Kong Liancheng memegang lukisan pemandangan di tangannya, wajahnya penuh percaya diri.
Wang Baiming mengangguk. 22 menit. Lumayan. Kong Liancheng menyerahkan lukisan pemandangan itu. Paman Wang, lukisan ini harganya 200.000 yuan. Silakan nilai dan lihat apakah harganya sepadan. Wang Baiming segera berjalan ke lukisan itu dengan tangan di belakang punggungnya dan mengamatinya dengan saksama. Lu Xiaoya juga menghentikan apa yang tengah dilakukannya dan menatap wajah Paman Wang dengan gugup. Zonglinger juga sedikit gugup, dan dia terus mondar-mandir. Wang Baiming memperhatikan dengan sangat teliti, tidak melewatkan satu detail pun. Setelah 5 menit penuh, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Kong Liancheng. Matanya menampakkan ekspresi terkejut. Paman Wang, apakah lukisan ini asli atau palsu? Zonglinger tidak sabar untuk bertanya. Lu Xiaoya juga sangat gugup, matanya tertuju pada Wang Baiming. Namun, ekspresi Kong Liancheng tenang, seolah-olah itu bukan urusannya. Wang Baiming mengangguk tanda menghargai. Kamu memang murid Master Mei yang bangga. Mata Tuan Kong sangat bagus. Lukisan ini memang karya asli Master Hongshan. Mendengar ini, Zonglinger sangat gembira. Dia bergegas memberi salam 5 jari pada Kong Liancheng. Lu Xiaoya buru-buru bertanya, Paman Wang, siapakah Tuan Hongshan ini? Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Wang Baiming menyentuh sehelai jenggotnya. Master Hongshan adalah seorang kaligrafer dari Zonghai. Ia sangat terkenal di dunia kaligrafi di masa mudanya. Kemudian, ia menjadi biksu di kuil Hongshan. Orang-orang memanggilnya Master Hongshan. Lukisan pemandangan ini adalah karyanya di masa mudanya. Zonglinger tidak tertarik dengan hal ini dan buru-buru menyela, Paman Wang, berapa harga lukisan ini? Wang Baiming merenung sejenak. Setahu saya, karya-karya Master Hongshan sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Lukisan ini adalah hasil karya tekniknya yang terampil, dan ukurannya sangat besar, sehingga sangat langka. Perkiraan kasarnya setidaknya 500.000. Saat dia mengatakan itu, semua orang yang hadir berseru. Ya ampun, dia belinya 200.000 yuan, terus dijual 500.000 yuan. Kamu bisa dapat 300.000 yuan dari jual lagi. Bukankah uang ini terlalu mudah didapat? Rasanya seperti angin kencang bertiup. Tak ada orang lain yang bisa melakukannya. Siapa yang meminta dia punya kemampuan untuk memunguti sisa makanan? Kalau kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kamu tidak akan bisa mengenalinya meskipun itu ada di depanmu. Benar. Pemuda ini sepertinya berusia 30-an. Aku tidak menyangka seleranya begitu bagus. Dia masih sangat muda dan menjanjikan. Kalau kita bisa mengenal master seperti dia, kita pasti bisa meraup untung besar. Tampan, bolehkah aku mengenalmu? Petik 2. Orang-orang yang menonton pertunjukan itu semuanya memandang Kong Liancheng dengan penuh semangat. Jelas, mereka memperlakukannya sebagai dewa keberuntungan. Zonglinger juga melompat kegirangan. Meskipun 500.000 yuan tidak berarti apa-apa bagi keluarganya, uang itu memberinya keuntungan besar dalam pertandingan melawan Lu Xiaoya. Memikirkan hal ini, dia segera menatap Lu Xiaoya dengan pandangan puas. Kong Liancheng juga mengungkapkan senyuman provokatif terhadap Ye Feng. Waktunya hampir habis. Ye Feng dan Lu Xiaoya, di sisi lain, tidak membuat kemajuan sama sekali. Apakah mereka akan menyerah? Lu Xiaoya melihat jam. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Tidak ada waktu untuk memilih. Lupakan saja, serahkan saja pada takdir. Segera dia mengambil lukisan dari kios untuk menyerahkan tugasnya. Pada saat itu, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan mencengkeram pergelangan tangannya. Dia mendongak. Ye Feng tersenyum tipis. Aku akan melakukannya. Matahari bersinar dari belakangnya. Seolah-olah dia dilapisi dengan lapisan emas. Dia bagaikan seorang juru selamat. Bab 297 sulit bagi saya untuk kalah bahkan jika saya ingin. Dia tidak tahu mengapa. Saat Lu Xiaoya melihat mata Ye Feng, hatinya yang putus asa kembali menyala dengan harapan. Meskipun waktu tersisa kurang dari 3 menit hingga akhir permainan ini. Dan harapannya sudah sangat tipis, dia masih mau mempercayainya. Tanda seru. Mungkin Ye Feng benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Namun, kepercayaan ini tidak bertahan lama. Itu hancur total. Ye Feng menunjuk beberapa lukisan di sebuah kios. Aku mau semua ini. Lalu dia berlari ke kios lainnya. Aku akan mengambil keduanya. Aku akan mengambil ketiganya. Petik 2. Ye Feng pergi ke beberapa kios dan kembali dengan setumpuk kaligrafi dan lukisan. Lu Xiaoya benar-benar tertegun. Dia akhirnya mengerti. Jadi orang ini punya ide, melempar jaring lebar-lebar untuk menangkap lebih banyak ikan.
Dia tidak menyangka kalau dia bisa menemukan karya seni yang bagus dengan menggunakan metode seperti itu, bukan? Selain itu, karya tersebut haruslah sebuah mahakarya yang mampu melampaui karya Zonglinger. Cara berpikir seperti ini sungguh terlalu naif. Kamu masih ngapain? Pergi bayar. Ye Feng melihat dia masih linglung dan segera mendesaknya. Pada saat ini, Wang Baiming juga mengumumkan, waktunya pertandingan. Kedua tim tidak boleh berganti pemain lagi. Lu Xiaoya tidak punya pilihan selain membayar. Itu bukanlah uang yang banyak. 13 lukisan, totalnya kurang dari 100.000 yuan. Dibandingkan dengan Zonglinger dan lainnya, jumlahnya 100.000 lebih sedikit. Akan tetapi, persaingannya bukan tentang siapa yang menghabiskan lebih sedikit uang. Sebaliknya, itu adalah kompetisi siapa yang dapat memilih barang antik yang paling berharga. Menang secara kuantitas hanyalah mimpi orang bodoh. Pada saat ini, Zonglinger dan Kong Liancheng juga menunjukkan senyum bangga. Semua tindakan Ye Feng terlihat oleh mereka. Pada menit terakhir kompetisi, dia memilih beberapa bagian seperti dia sedang terburu-buru, dan dia ingin mengalahkannya. Mereka benar-benar tidak tahu apakah dia harus disebut naif, atau dia terlalu bodoh. Adik Xiaoya, sepertinya pemenang ronde ini sudah ditentukan. Zonglinger memandang Lu Xiaoya dengan puas. Ini cuma kemenangan. Apa yang bisa dibanggakan? Lu Xiaoya melotot ke arahnya dengan enggan. Dengan temanmu di sini, sulit bagiku untuk kalah, bahkan jika aku mau. Kurasa tidak perlu melanjutkan kompetisi ini. Sebaiknya kau akui saja kekalahanmu dan selamatkan waktu semua orang. Zonglinger terus mengejeknya, masih sama saja. Kamu tidak akan rugi apa-apa kalau panggil aku kakak. Lu Xiaoya begitu marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Saat ini, Ye Feng sudah menyerahkan kaligrafi dan lukisan itu kepada Wang Baiming. Paman Wang, ini kaligrafi dan lukisan yang telah kami pilih. Silakan lihat. Sebelum Wang Baiming bisa menjawab. Kurasa itu tidak perlu, Kong Liancheng mengejek. Ayo cepat dan lanjutkan ke pertandingan berikutnya. Wang Baiming meliriknya. Harap ikuti aturan kompetisi. Xiaoya dan yang lainnya menyelesaikan seleksi mereka tepat waktu. Untuk pemenang kompetisi ini, kita harus melihat karya yang mereka pilih terlebih dahulu sebelum memutuskan. Setelah ditolak, Kong Liancheng terdiam. Meski Wang Baiming berkata demikian, sebenarnya dia sudah sampai pada suatu kesimpulan di dalam hatinya. Diperkirakan Zonglinger dan Kong Liancheng memenangkan babak ini. Meskipun dia memikirkannya, dia masih merasa perlu melihat kaligrafi dan lukisan yang dipilih Ye Feng. Dia segera membuka gulungan itu. Itu adalah lukisan rumput yang bergerak. Ada kesan arogansi di antara goresan-goresannya. Orang yang menulisnya memiliki keterampilan yang sangat mendalam. Itu benar-benar sebuah mahakarya. Akan tetapi, dia belum pernah mendengar nama orang yang menandatanganinya. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk memberikan harga. Dia hanya bisa mengesampingkan kata itu dan mengambil gulungan lainnya. Itu adalah lukisan bunga dan burung. Hanya dengan beberapa goresan, gambaran yang jelas pun tergambar. Itu membuat orang merasakan vitalitas yang kuat dalam lukisan itu. Ini juga merupakan karya seni yang langka. Sayangnya, dia tidak pernah mendengar nama itu sampai akhir. Ekspresi Wang Baiming yang awalnya menghina menjadi semakin serius. Ketika dia selesai membaca semua lukisan, ada kesungguhan, kebingungan, kegembiraan, dan keraguan di wajahnya. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki perasaan campur aduk. Total ada 13 lukisan, dan semuanya indah. Akan tetapi, semuanya dibuat oleh orang yang tidak dikenal. Dia benar-benar tidak bisa memberi harga. Zonglinger adalah yang paling dekat dengannya. Melihat ekspresi Wang Baiming, ia penasaran. Paman Wang, kamu baik-baik saja. Paman Wang tidak mungkin marah dengan kaligrafi dan lukisan ini, kan? Itu tidak akan menyenangkan. Wang Baiming tidak menjawabnya, tetapi menatap Ye Feng dalam-dalam. Tuan Ye. Kaligrafi dan lukisan ini. Maafkan penglihatan orang tua ini yang kurang baik, tapi saya tidak begitu mengerti. Saya rasa kita harus mencari orang lain. Ye Feng langsung mengangguk. Bagus, kalau begitu kita cari orang lain untuk memeriksanya. Kong Liancheng tertawa terbahak-bahak. Kamu masih belum ngerti. Paman Wang cuma mau pamer muka sama kamu kalau dia nggak ngerti. Dia cuma mau bilang kalau kaligrafi dan lukisanmu itu palsu dan dia terlalu malas buat ngebongkar kamu, tapi kamu serius banget. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Wang Baiming tiba-tiba menyela, aku tidak mau mengakui siapapun. Aku benar-benar tidak mengerti. Kong Liancheng sedikit tercengang. Mungkinkah dia salah paham? Apakah dia benar-benar tidak mengerti? Bukankah itu hanya beberapa lukisan?
Apa yang tidak dapat dia mengerti? Lu Xiaoya dan Zhong Linger juga bingung. Mereka tahu bahwa Paman Wang memiliki pengetahuan tingkat tinggi tentang barang antik. Dapat dikatakan bahwa dia sangat berpengetahuan. Bahkan banyak pakar barang antik yang kerap meminta nasihatnya. Sebenarnya ada lukisan yang tidak bisa dia pahami. Kong Liancheng mengerutkan kening. Bolehkah aku melihatnya? Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, Wang Baiming menghentikannya. Lagi pula, kamu salah satu peserta, jadi sulit bagimu untuk bersikap adil. Bagaimana kalau kamu telepon gurumu, guru besar Mei Donghai, dan tanyakan apakah beliau ada waktu untuk datang? Mendengar ini, Kong Liancheng harus pergi ke samping untuk menelepon. Sesaat kemudian, ia kembali. Tuanku ada di dekat Antique Street. Ia akan segera ke sini. Wang Baiming mengangguk. Kalau begitu kita tunggu sebentar. Kong Liancheng memelototi Ye Feng dengan tidak senang. Menurut pendapatnya, hal ini sama sekali tidak perlu. Mungkinkah beberapa lukisan yang dipilih orang ini secara acak benar-benar berkualitas tinggi? Peluang untuk itu bahkan lebih kecil daripada memenangkan lotere. Namun, karena Wang Baiming ingin melindungi anak ini. Kalau begitu, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Biarkan dia mati dengan pengertian. Bab 298 Jangan khawatir, saya sangat serius setiap saat. Suhu pun meningkat secara bertahap. Wang Baiming takut Lu Xiaoya dan Zhong Linger akan terkena sinar matahari, jadi ia segera mengumumkan, pemenang babak pertama masih harus ditentukan. Sekarang, mari kita lanjutkan ke babak kedua. Babak kedua adalah porselen. Porselen adalah salah satu kategori terpenting dalam perusahaan bahasa kuno. Banyak lelang yang memecahkan rekor dibuat oleh porselen. Karena itulah air di dalam porselen sangat dalam, dan teknik pemalsuannya bahkan lebih hebat lagi. Selain itu, dengan kemajuan teknologi modern dan tingginya tingkat pemalsuan selama bertahun-tahun, bahkan banyak penilai terkenal yang keliru dalam bidang ini. Kong Liancheng memperkenalkan pengetahuan tentang porselen kepada Zhong Linger. Dia berjalan menuju kios porselen. Meskipun hasil putaran pertama belum diumumkan. Namun, jelas bahwa pihaknya memiliki keuntungan yang sangat besar. Karena hal inilah pula Zhong Linger sangat mempercayai Kong Liancheng. Saya percaya padamu, Tuan Kong, kau tidak akan mengecewakanku. Kong Liancheng tersenyum pahit. Nona Zhong, saya tidak sedang merendah. Industri porselen terlalu rumit. Saya tidak bisa bilang saya benar-benar yakin. Zhong Linger melihat bahwa dia begitu serius sehingga dia tampak tidak berbohong. Ia menundukkan kepala dan berpikir sejenak. Lalu, ia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Sekalipun kita kalah di ronde ini, tidak masalah asalkan kita menang di dua ronde lainnya. Kong Liancheng mengangguk setuju. Dia lalu memasuki bagian porselen dan mulai memetik dengan hati-hati. Ye Feng dan Lu Xiaoya juga memasuki bagian porselen. Mereka memandangi deretan porselen yang sangat indah dan mempesona. Lu Xiaoya sedikit terhanyut di dalamnya. Indah sekali. Namun, Ye Feng tidak menikmati keindahan porselen tersebut. Sebaliknya, ia mengaktifkan kembali fungsi pemindaian mendalam sistem. Semua informasi pada porselen itu ditampilkan di depan matanya. Ampora bunga 4 musim pastel kuning dasar imitasi modern, harga 800 yuan. Teko motif bunga biru dan putih imitasi modern, nilai 2.000 yuan. Permata air pot giok kupu-kupu merah muda asli dinasti Qing, nilai 250.000 yuan. Ye Feng melihat sekilas ke sekeliling bagian porselen. Hanya butuh waktu kurang dari 5 menit. Dia memiliki semua informasi tentang porselen. Yang tersisa hanyalah penyaringan. Produk tiruan modern tersebut tentu saja harus dihilangkan. Dan di antara yang asli, banyak yang harganya terlalu mahal, jadi harus dihilangkan. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah barang-barang berharga murah tetapi bernilai tinggi. Setelah proses pemilihan Ye Feng, pada akhirnya, hanya tersisa 5 atau 6 barang yang layak dibeli. Total biaya sekitar 50.000. Dia sudah melakukan apa yang dia bisa, jadi dia segera berjalan ke tempat teduh untuk menikmati kesejukan lagi. Lu Xiaoya hampir menangis ketika melihat ini. Dia menyadari bahwa meminta bantuan orang ini adalah kesalahan besar. Bahkan dengan kekuatan Kong Liancheng, dia masih memilih dengan serius. Namun Ye Feng pergi beristirahat terlebih dulu. Lu Xiaoya tidak punya pilihan selain memetiknya sendiri. Waktu berlalu. Hanya tersisa 5 menit sebelum pertandingan. Di pihak Zhong Linger, mereka dipilih dengan cermat. Akhirnya, ia memilih sepasang mangkuk kelelawar bergambar awan pelangi. Kong Liancheng mungkin tidak tahu banyak tentang porselen, jadi dia sangat berhati-hati kali ini. Dia tidak berani maju dengan berani seperti yang dilakukannya terakhir kali.
Sepasang mangkuk kelelawar awan pelangi ini harganya hanya sekitar 50.000 yuan. Zhao Xiaoya melewati serangkaian seleksi. Ia memilih sebuah toples besar berwarna biru putih, berbahan pinus bambu, dan plum fulsou. Dia langsung ingin membayar. Ye Feng tiba-tiba muncul di belakangnya. Ini porselen yang kau pilih. Lu Xiaoya sedikit marah. Ya, ada apa? Ye Feng melirik kaleng besar itu. Kenapa kamu memilih ini? Lu Xiaoya langsung memberikan penjelasan yang konyol. Karena besar. Ye Feng memutar matanya. Apakah berharga hanya karena besar? Lu Xiaoya merasa dirugikan. Lagi pula aku tidak mengerti. Kenapa kita tidak pilih yang besar saja? Kurasa tidak akan terlalu buruk. Ye Feng benar-benar terdiam. Letakkan saja. Biarkan aku memilih. Lu Xiaoya meletakkan kaleng besar itu dengan sedih. Kalau begitu, kamu harus memilih dengan hati-hati kali ini. Jangan khawatir, aku serius setiap saat. Setelah Ye Feng selesai berbicara, dia menggunakan taktik yang sama lagi. Dia berjalan ke sebuah kios dan berkata, saya akan mengambil botol bercorak naga awan berlapis tembaga itu. Lalu, dia berjalan ke kios lain. Saya akan mengambil piring bunga berlapis kacang hijau itu. Saya juga akan mengambil mangkuk dengan pola roda biru dan putih itu. Dan itu. Dalam waktu singkat, 6 barang porselen dipesan. Kali ini biayanya bahkan lebih murah dibanding sebelumnya, hanya sekitar 50.000 yuan. Namun, Lu Xiaoya telah kehilangan semua harapan. Ini adalah pertempuran yang menyangkut kehormatannya. Namun Ye Feng begitu acuh tak acuh. Sekalipun dia tidak berpikir untuknya, tidak bisakah dia berpikir untuk dirinya sendiri? Jika dia kalah, dia dapat memilih barang antik apapun yang diinginkannya di jalan antik. Mungkin biayanya sedikitnya puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Apakah Ye Feng tidak peduli sama sekali? Pada saat itu, Wang Baiming mengumumkan berakhirnya pertandingan. Barang antik yang dipilih tidak dapat diubah. Lu Xiaoya tidak punya pilihan selain membayar tagihan. Dia dan Ye Feng membawa 6 potong porselen ke Wang Baiming. Ketika mereka melihat keduanya, kembali dengan muatan penuh, Zhong Linger dan Kong Liancheng tertawa lagi. Kalian pergi ke pasar. Kalian beli banyak banget, ya. Zhong Linger tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir dari matanya. Kalau kamu bisa memilih barang antik asli dengan trik seberuntung itu, pasti ada ahlinya di mana-mana di dunia barang antik. Kong Liancheng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek. Lu Xiaoya tidak dapat mengangkat kepalanya saat mendengar tawa mereka. Itu terlalu memalukan. Namun, Ye Feng membalas tanpa ampun, katak di dalam sumur tak bisa bicara di laut, serangga musim panas tak bisa bicara di es, aku sungguh malu pada gurumu, mampu mengajar murid sepertimu. Kong Lianfeng tidak hanya mendengar dia memarahi dirinya sendiri, tetapi juga menghina gurunya. Dia langsung marah. Dia segera ingin membalas. Pada saat ini, sebuah mobil bisnis Mercedes-Benz V-Class tiba-tiba berhenti di Antique Street. Lalu, pintu mobil terbuka. Seorang lelaki tua berpakaian tang putih keluar dari mobil. Kong Liancheng segera berteriak kaget, "Guru." Orang tua itu adalah ahli barang antik, Mei Donghai. Bab 299 jadi itu dia. Sebenarnya, Ye Feng benar-benar tidak ingat siapa Mei Donghai. Ketika mendengar salam Kong Liancheng, dia langsung menoleh. Dan ketika Ye Feng melihat guru besar Mei Donghai, dia tertegun. Tanda seru. Sebab, orang tersebut adalah pemilik toko barang antik yang pernah ditemuinya saat pertama kali datang ke jalan barang antik untuk menjual emas kobold. Pada saat itu, perusahaan Chen Xuan sedang dalam kesulitan, dan dia menjual pusaka keluarga, piala 9 naga. Hasil penilaian guru besar Mei terhadapnya adalah bahwa itu hanyalah sebuah cangkir giok biasa, yang nilainya paling tinggi 100.000. Pada akhirnya, dia ditampar wajahnya oleh Ye Feng. Pada akhirnya, Shen Guanlin membelinya dengan harga selangit, yaitu 80 juta yuan. Saat itu, Mei Donghai bahkan berterima kasih kepadanya karena telah melindungi reputasinya sehingga ia tidak akan dipermalukan saat itu juga. Tidak heran Ye Feng merasa nama ini tidak asing saat mendengarnya. Jadi mereka adalah kenalan lama. Mei Donghai memainkan peran penting dalam industri barang antik Zonghai. Ada banyak penggemarnya yang hadir. Guru besar Mei, Anda ada di jalan antik. Ya Tuhan, saya tak percaya. Aku benar-benar melihat guru besar Mei. Aku tidak tahan lagi, aku bisa gila. Guru besar Mei, saya murid Anda, saya sudah membaca setiap buku dan setiap pelajaran daring Anda berkali-kali. Guru besar Mei, saya punya benda tua di sini. Bisakah Anda melihatnya untuk saya? Guru besar Mei. Kemunculan Mei Donghai langsung memicu kehebohan besar di Antique Street.
Sejumlah besar orang seperti air pasang, berkumpul ke arah sisi ini. Itu sebanding dengan penampilan seorang superstar internasional. Ye Feng, Lu Xiaoya, dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Bukankah pengaruh guru besar Mei ini agak terlalu dibesar-besarkan? Di sisi lain, wajah Kong Liancheng menunjukkan ekspresi bangga. Dengan adanya guru yang sangat disegani, sang murid tentu akan naik daun. Siapapun yang melihatnya harus memanggilnya Tuan Kong dengan tertib. Di bawah perlindungan beberapa pengawal, Mei Donghai akhirnya berhasil masuk. Guru. Kong Liancheng buru-buru menghampirinya. Guru telah menderita. Kerumunan orang di sekitarnya terkejut ketika mendengar ini. Jadi, pemuda ini murid guru besar Mei. Pantas saja dia begitu kuat. Saya baru saja datang dan tidak melihat apa yang terjadi tadi. Bagaimana murid guru besar Mei bisa begitu kuat? Murid guru besar Mei baru saja bertaruh dengan seseorang. Dia menemukan lukisan dengan harga terendah dan nilai tertinggi dalam waktu setengah jam. Ada yang berani bertaruh dengan murid guru besar Mei. Dan hasilnya. Akhirnya, murid Master Agung Mei membeli sebuah lukisan seharga 200.000 yuan. Akhirnya, lukisan itu diidentifikasi sebagai karya asli Master Hongshan, yang nilainya setidaknya 500.000 yuan. Cek, ini benar-benar guru hebat yang menghasilkan murid yang brilian. Murid guru besar Mei memang luar biasa. Tuan Kong ini pasti akan menjadi ahli barang antik di masa depan. Petik 2. Mei Donghai mengeluarkan sapu tangan dan menyeka keringatnya. Ia memelototi muridnya dengan kesal. Liancheng, aku sudah berkali-kali memperingatkanmu untuk tidak berjudi dengan orang lain. Kenapa kau tidak mendengarkan? Lagi pula, kau berjudi dengan orang awam. Kau benar-benar menjanjikan. Dia baru saja mendengar panggilan telepon dari muridnya. Muridnya ini benar-benar berjudi dengan seseorang. Lagi pula, dia adalah orang awam yang tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Dia hampir mati karena marah saat itu juga. Berjudi dengan orang luar. Bukankah ini bullying? Kong Liancheng segera mengakui kesalahannya. Guru, saya tahu kesalahan saya. Saya tidak akan mengulanginya. Tapi sekarang taruhannya sudah dimulai, tidak ada cara untuk menghentikannya. Mei Donghai menggelengkan kepala dan mendesah. Semuanya sudah begini. Kita hanya bisa begini. Kalau kau menang, jangan bertindak terlalu jauh. Kong Liancheng mengangguk berulang kali. Mei Donghai tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berjalan ke depan kaligrafi dan lukisan dan memandanginya dengan acuh tak acuh. Dia tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya. Lagi pula, dia telah mendengar dari muridnya bahwa pihak lain sedang berjuang di saat-saat terakhir dan telah secara acak memilih beberapa orang untuk menebus jumlah tersebut. Mungkin itu bukan sesuatu yang berkualitas tinggi. Namun, setelah dia selesai membaca kaligrafi pertama, ekspresinya berubah. Karya kaligrafi ini sebenarnya merupakan mahakarya yang langka. Tanda tangannya adalah Tao Qianzi. Orang ini tidak begitu dikenal di dunia kaligrafi Cina, jadi kebanyakan orang tidak mengenalnya. Dan dia pernah mendengarnya sebelumnya. Orang ini pernah diasingkan ke Asia Tenggara pada masa mudanya dan cukup terkenal di dunia kaligrafi di sana. Kaligrafi adalah sekolah tersendiri. Dan karya kaligrafi ini merupakan salah satu mahakarya langka di antara sedikit karyanya. Nilainya sedikitnya 200.000. Mungkinkah orang yang berjudi dengan muridnya memiliki keberuntungan yang sangat besar? Dia mampu memilih karya seni yang bagus hanya dengan memilih secara acak. Namun, ketika Mei Donghai melihat kaligrafi dan lukisan kedua dan ketiga, ekspresinya langsung berubah serius. Semua karya ini sungguh indah. Jika seseorang dapat memilih bagian yang bagus, itu bisa jadi keberuntungan. Kemudian, satu demi satu, mereka akan berkualitas tinggi. Itu tidak dapat dijelaskan dengan keberuntungan. Ini jelas kekuatan. Dan mereka sangat kuat. Dia mendengar muridnya berbicara di telepon. Karya-karya ini dengan cepat dipilih oleh pihak lain dalam 3 menit terakhir. Penghakiman semacam ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Memikirkan hal ini, Mei Donghai buru-buru menoleh ke arah Kong Liancheng. Di mana pria yang kau ajak berjudi? Melihat ekspresi serius gurunya, Kong Liancheng tiba-tiba menjadi bingung. Tapi dia tetap menunjuk ke arah Ye Feng. Itu dia. Mei Donghai melihat ke arah yang ditunjuknya. Dia melihat Ye Feng yang sedang berbaring di kursi goyang untuk menenangkan diri. Dia merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke kepalanya. Dia memiliki kesan yang mendalam tentang pemuda ini. Pada waktu itu sedang ada acara penilaian di Antique Street. Seorang gadis datang kepadanya sambil membawa cawan giok untuk identifikasi. Setelah dia menaksirnya, dia memberi taksiran lebih dari 100.000. Pada akhirnya,
dia ditampar wajahnya oleh pemuda ini. Ia menunjukkan bahwa cangkir giok itu terbuat dari bahan sisa segel pusaka. Ia juga menunjukkan volume yang mana, halaman yang mana, dan buku kuno yang mana yang menyimpan catatan tersebut. Hasil akhirnya persis seperti yang dikatakan pemuda itu. Saat itu Mei Donghai dikejutkan oleh pemuda ini. Tapi sayangnya, dia kemudian bertanya-tanya, tetapi dia tidak mendapat kabar apapun tentang pemuda tersebut. Dia mengira bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi dalam kehidupan ini. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini hari ini. Terlebih lagi, pihak lain sebenarnya telah bertaruh dengan muridnya sendiri. Memikirkan hal ini, Mei Donghai tiba-tiba berkeringat dingin. Pencapaian pihak lain dalam bidang barang antik jauh melampaui dirinya. Dan muridnya sendiri benar-benar berani bertaruh dengan orang seperti itu. Bukankah ini sama saja dengan menyalakan lentera di toilet dan mencari kematian, sial? Bab 300 Apa yang sebenarnya terjadi? Teman kecil Ye, aku tak menyangka akan bertemu denganmu di sini lagi, sungguh suatu kehormatan. Mei Donghai mengenali Ye Feng dan segera berjalan menyambutnya. Melihat ini, Lu Xiaoya, Zhong Linger, Kong Liancheng, dan yang lainnya tercengang. Mei Donghai sebenarnya mengenal Ye Feng. Apa yang sedang terjadi? Ye Feng melirik Mei Donghai, tetapi dia tidak bangun. Dia hanya mengangguk kecil. Guru besar Mei, lama tak berjumpa. Melihat dia bersikap kasar kepada tuannya, Kong Liancheng menjadi marah. Yang bermarga Ye, tuanku terlalu bermartabat padamu dengan berinisiatif menyapamu. Ada apa dengan sikapmu? Sebelum Ye Feng sempat bicara, Mei Donghai sudah berbalik dan memarahi, bisa-bisanya kau bicara seperti itu pada Tuan Ye. Kau kasar sekali. Cepat minta maaf pada Tuan Ye. Kong Liancheng tercengang. Lu Xiaoya tertegun. Zhong Linger juga tercengang. Banyak penonton juga yang tercengang. Tanda tanya. Kasar. Sepertinya murid guru besar Mei bahkan lebih tua dari pemuda itu, kan? Tuan besar Mei, yang Anda maksud pasti senioritas, kan? Ada apa? Siapa pemuda ini? Sepertinya guru besar Mei sangat menghargainya. Dia tidak hanya menghargainya, dia bahkan mencoba untuk menjilatnya. Tuan Mei adalah senior yang sangat dihormati di industri barang antik kota Zonghai. Bagaimana mungkin dia begitu merayu seorang junior? Sulit dipercaya. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan mempercayainya bahkan jika kau memukuliku sampai mati. Zhong Linger juga sedikit bingung. Dengan status dan posisi Mei Donghai di industri barang antik, dia bukanlah siapa-siapa. Jumlah orang yang bisa membuatnya begitu hormat dapat dihitung dengan jari, bukan? Cowok yang tak pernah ada di matanya ini, apa sebenarnya yang diandalkannya? Bagaimana dia bisa membuat guru besar Mei memperlakukannya dengan hormat seperti itu? Mendengar hal itu, dia segera menatap Lu Xiaoya. Dia ingin menemukan jawaban. Namun, Lu Xiaoya sama bingungnya dengan dia. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Ye Feng hingga membuat guru besar Mei begitu hormat. Penampilan orang itu hari ini sangat mengecewakannya. Dia masih dipenuhi rasa dendam. Akan tetapi, dilihat dari sikap guru besar Mei terhadapnya, dia tampak sangat menghargainya. Apa alasannya? Bahkan Wang Baiming sedikit terkejut. Dia adalah kepala pelayan keluarga Lu. Dapat dikatakan bahwa dia sangat berpengetahuan. Namun sebelum ini, dia tidak melihat satupun kelebihan Ye Feng. Dia bahkan sedikit tidak senang saat melihat Ye Feng begitu pasif dalam kompetisi. Wang Baiming merasa bahwa tidak memalukan untuk menjadi lebih lemah dari orang lain. Yang memalukan adalah mereka tidak memperlakukan pesaingnya dengan sikap yang benar. Dan hal tentang Ye Feng inilah yang dibencinya. Karena itu, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Ye Feng. Namun, melihat sikap Mei Donghai terhadapnya saat ini, mungkinkah dia telah melakukan kesalahan? Anak ini sebenarnya seorang ahli yang tersembunyi. Yang paling tertekan adalah Kong Liancheng. Awalnya dia ingin membalaskan dendam tuannya saat melihat betapa kasarnya Ye Feng terhadap tuannya. Dia tidak menduga akan ditolak. Dia merasa sangat dirugikan. Tuan, anak nakal ini sangat kasar padamu. Kenapa kau masih melindunginya? Pertanyaannya tentu saja adalah apa yang dipikirkan banyak orang yang hadir. Tatapan semua orang tertuju pada Mei Donghai. Mei Donghai segera menjelaskan kepadanya, apakah kamu masih ingat bahwa aku pernah memberitahumu beberapa waktu lalu bahwa aku bertemu dengan seorang ahli barang antik muda di konferensi penilaian? Ya, aku ingat. Kong Liancheng mengangguk. Hari itu tuannya datang kembali dan memberitahunya. Dia mengatakan bahwa dia hampir membuat kesalahan pada konferensi penilaian. Untungnya, seorang ahli barang antik muda muncul tepat waktu dan memperbaiki kesalahannya. Itu mencegahnya membuat kesalahan besar.
Dia telah melindungi reputasinya. Namun, dia tidak tahu mengapa tuannya mengangkat topik ini. Mei Dong bahkan menunjuk Ye Feng. Ini master barang antik yang kubicarakan. Mulut Kong Lian Cheng ternganga kaget. Katamu dia ahli barang antik. Kau tidak salah orang, kan? Penampilan Ye Feng hari ini hanya dapat digambarkan sebagai amatiran. Orang seperti itu sebenarnya adalah master barang antik yang dipuji oleh masternya. Apakah ada kesalahan? Perkataan Mei Donghai juga memicu reaksi keras dari kerumunan pada saat yang sama. Aku tidak salah dengar, kan? Bahkan guru besar Mei bilang pemuda ini ahli barang antik. Untuk diakui oleh guru besar Mei, tampaknya pemuda ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang barang antik. Anak muda ini baru sekitar 20 tahun. Kamu tidak bercanda, kan? Guru besar Mei sepertinya tidak bercanda. Apakah pemuda ini benar-benar sekuat itu? Tapi dari penampilannya barusan, dia tidak terlihat seperti orang yang punya kemampuan apapun. Mungkinkah guru besar Mei salah menilai? Lagi pula, orang bijak pun bisa salah. Itu masuk akal. Orang yang paling terkejut adalah Lu Xiaoya. Dia tidak mempercayai telinganya. Guru besar Mei benar-benar mengatakan bahwa Ye Feng adalah seorang guru kuno. Bagaimana itu mungkin? Dari penampilannya hari ini, bagian mana dari dirinya yang cocok dengan penampilan seorang master? Mungkin guru besar Mei memiliki kesalahpahaman. Mei Donghai melihat semua orang sedikit bingung. Dia baru saja hendak melanjutkan penjelasannya. Namun Ye Feng memotongnya. Tuan Mei, saya hanya kucing buta hari itu. Mohon jangan salah paham. Saya bukan ahli barang antik. Saya bahkan bukan orang awam di bidang barang antik. Mei Donghai jelas tidak mempercayai penjelasannya. Dia bahkan dapat mengingat buku kuno yang mana, volume yang mana, dan halaman yang mana 9 piala naga itu berada. Bagaimana itu bisa menjadi suatu kebetulan? Mengambil 10.000 langkah mundur. Bahkan jika itu adalah seekor kucing buta yang berlari menabrak seekor tikus mati. Bagaimana Anda menjelaskan kejadian hari ini? Lukisan-lukisan yang dipilihnya secara acak hari ini semuanya merupakan karya yang langka dan indah. Apakah ini juga kisah kucing buta yang bertemu tikus mati? Kalau begitu tikus sialan ini terlalu mudah ditemui, bukan? Meskipun dia berpikir demikian dalam hatinya, dia tetap menghormati keputusan Ye Feng. Ye Feng mungkin tidak ingin menjadi pusat perhatian. Itulah sebabnya dia tidak membiarkannya menjelaskan. Namun menurutnya, permainan ini tidak perlu dilanjutkan. Dia sangat jelas tentang kemampuan muridnya sendiri. Menghadapi master antik seperti Ye Feng. Bahkan jika dia, sebagai tuannya, akan bertarung secara pribadi, dia takut bahwa dirinya hanya akan disiksa. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.